saudara, banyak berkat yang kita dapat. Bagaimana kita bisa merasakan penyertaan Tuhan di saat kita membaca firman Tuhan, merenungkannya, merefleksikannya, saudara. Bahkan kita bikin jurnal. Aduh, sungguh luar biasa. Daniel pernah berkata, pada akhir zaman, rahasia-rahasia firman Tuhan akan dibukakan, saudara. Maka itu kita ingin lanjut, saudara. Kita mau lakukan lagi batch berikutnya, Kejadian sampai ke Malaiki, saudara. Maka nanti semua yang mengikutinya, paling tidak dalam hidup, pernah satu kali membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Saya mengajak saudara yang belum ikut ambil bagian dalam acara FGPH ini, saudara. Ambil kesempatan ini, saudara. Karena nanti saudara akan melihat bagaimana Tuhan bekerja. Situasi dunia yang tidak menentu saat ini, Tuhan bersama dengan kita, yaitu firman-Nya, akan membuat kita mengalami satu kemenangan demi kemenangan. Mari kita, saudara, tetap semangat, tetap berkobar untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan di muka bumi. FGP Man, LOF, is strong. Kita akan masuk dalam acara kita, yaitu sosialisasi FCBH tahun 2023. Broadcast acara kita akan dimulai dan kita akan lanjutkan ya. Kita baru saja selesai perjanjian baru dan kita akan mulai untuk perjanjian lama. Dan sebelum kita mulai, kita akan masuk dalam doa pembuka. Kami mengundang Brother Lukman Priyo Sutanto, National Director Prayer and Fasting, untuk doa pembuka. Okay. I'll translate. Okay. Thank you, Lord Jesus Christ. Lord, your word says, Tuhan firman-Mu mengatakan, in the beginning was the word, pada mulanya adalah firman, and the word was with God, dan firman itu ada bersama-sama dengan Allah, and the word was God, dan firman itu adalah Allah, and the word was made flesh, dan firman menjadi daging, and dwell among us, dan tinggal di antara kami, full of grace and truth. penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. In Matthew 4:4, the word of God says, Matius 4 ayat 4, di firman Tuhan dikatakan, it is written and forever remains written, ada tertulis dan untuk selama-lamanya itu akan tertulis, man shall not live by bread alone, bahwa manusia tidak akan hidup oleh roti saja, but by every word that comes out of the mouth of God. melainkan oleh firman yang keluar dari mulut Allah. 1 Peter 1:3, for through the eternal and living word of God, 1 Petrus 2, 3, dan 4, dan kepada Dia Tuhan yang kekal, yang hidup, you have been born again. dan kau sudah dilahirkan kembali. One more time. 1 Peter 1:23. For 1 through the Petrus 2, eternal, 2, 3, sorry. 1 Petrus 1, 2, 3, sorry. yeah. Yeah. For through the eternal and living word of God, Dan kepada firman Tuhan yang kekal dan hidup, you have been born again. engkau telah dilahirkan kembali. And this seed that he planted within you Dan benih yang telah Dia tanamkan di dalam engkau can never be destroyed, tidak akan pernah dapat binasa, but will live and grow inside of you forever. melainkan akan hidup dan bertumbuh di dalam dirimu untuk selamanya. Thank you, Lord Jesus Christ, for the living word Terima inside kasih of Tuhan us. atas firman-Mu yang hidup, yang ada di dalam diri kami masing-masing. Thank you for faith come by hearing. Terima kasih atas iman timbul oleh pendengaran. Thank you for Mr. Morgan and families. Terima kasih atas Mr. Morgan dan keluarganya. Thank you for Pak Teguh and Pak Dennis Terima kasih untuk Pak Teguh dan Pak Dennis, and everyone that is involved in FCBH. dan setiap orang yang terlibat dalam faith come by hearing. And thank you, Lord, for blessing FGBMFI, Terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati FGB MFI, that you are always blessing us and protecting us. bahwa Engkau senantiasa memberkati dan melindungi kami. Thank you, Lord Jesus Christ. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. In Jesus' name, amen. Dalam nama Yesus. Amin. Baik, kita akan lanjutkan. Pak Han, silakan. Ya, kita akan satu pujian Mars FGB, saudaraku. Berjumpa pujian, ketopong keselamatan, menjadi laskar-laskar Tuhan.
Biar jalan berliku dan badai pun menderu, kita tetap berdiri teguh, bersaksi untuk Tuhan bahwa Yesus satu-satunya jalan mendapat keselamatan. Hanya Yesus yang sanggup memberikan. Bersaksi untuk nama Tuhan. FGP MFI. FGP man. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. FGB Man. Ya, Luar biasa. Silakan. Terima kasih Pak Andoko atas semangatnya luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Malam ini luar biasa ya. FGB Man, LOF kita bikin legacy sekali lagi bahwa kita bersama-sama udah menyelesaikan FCBH, FCBH dari Matius sampai Wahyu, perjanjian baru kita selesaikan bersama-sama. Hari ini pembacaan kita bersama-sama baca Wahyu pasal 22 dan kita akan merayakannya, kita akan celebration, kita akan melanjutkannya, kita akan bersaksi dan berkomitmen untuk melanjutkannya di perjanjian lama dari Kejadian sampai Maleaki. Puji Tuhan. Bro Sen, dilanjut bro. Ya, baik. Kita akan mendengarkan opening speech dari National President of FGB MFI Indonesia, Bapak Dali Sutanto. We welcome Pak Dali. Silakan Pak Dali. Thank you, Bro Sandy. FGB Man, Be strong in the Lord. be strong in the Lord. FGP man. FGB Man. First of all, warm welcome our beloved Vice President. Faith comes by hearing, Mr. Morgan Jackson. We very happy to see you and together with us for this evening. Selamat malam. Salam orang-orang terbahagia di dunia. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian, dan teristimewa malam hari ini kita kedatangan Bapak Morgan Jackson, Vice President. Faith comes by hearing. Terima kasih teman-teman yang sudah menyelesaikan kambahin dari perjanjian baru. Terima kasih buat Kepala Suku Pak Suhardi Iskandar, Pak Lukman, Pak Tansri, dan semua teman-teman yang terlibat yang melit kita di dalam acara FCBH. Dan saya mengharapkan atau kita tetap melanjutkan, kita mendengar bahkan membaca di perjanjian lama, kita akan melanjutkan sehingga kita dapat menyelesaikan baik perjanjian baru maupun perjanjian lama. Kita tentu sepakat bahwa iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Yesus Kristus. Kita harus tetap mendengarkan firman sehingga iman kita bertumbuh. Saya mengharapkan kita semua untuk saling mengingatkan kepada teman-teman kita agar kita bisa mengikuti program yang begitu luar biasa. Terima kasih buat sahabat saya, saudara saya, Pak Denis Firmansyah, yang selalu mensupport acara kita di Indonesia ini. Ini teman-teman mesti tahu nih bahwa Pak Denis Firmansyah ini kepala suku di Indonesia. Saya berharap sesuai himbauan tema kita malam hari ini, sosialisasi FCBH 2023, untuk kita bersama-sama membaca, mendengar,
Dan saya yakin bahwa kita membaca dan mendengar bukan saja menjadi rutinitas, tetapi menjadi gaya hidup para FGB Men dan LOF. Selamat mengikuti acara sosialisasi FCBH, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. FGB Men, We strong in the Lord. Tuhan Yesus Baik. memberkati. Terima kasih Pak Dali atas kata sambutannya. Baik, kita akan masuk dan mengundang special speaker untuk malam hari ini, yaitu dari FCBH International, Senior Vice President dari FCBH International, Mr. Morgan Jackson. We welcome you, Mr. Morgan Jackson, to give your speech right now. The Thank time is you. yours. Okay, Thank you very I'll be much. interpreting. Terima kasih banyak. Faith Comes by Hearing is very honored to be in partnership with Full Gospel Businessmen Indonesia, the FCBA men. Thank you. Terima kasih. Nah, Faith Come by Hearing International sangat terhormat bisa bermitra dengan FGB MFI Indonesia, Pak FGB Men. Terima kasih. One of the main reasons is because God has called us to record and translate the Bible into every language by the year 2033. Dan salah satu alasan utamanya adalah Tuhan telah memanggil kami dan mempersiapkan kami untuk merekam dan menerjemahkan Alkitab ke setiap bahasa yang ada sampai yaitu pada saat 2032. So this is 2,000 years after the death of Christ. Sekarang adalah 2000 tahun sesudah kematian Yesus saat itu. Matthew 24:14 says that the gospel Matius must be 24 ayat 14 mengatakan throughout the whole world bahwa and to every nation, and the word nation is language. dan Then the end will come. Matius 24 dikatakan bahwa Injil itu harus diberitakan ke seluruh penjuru dunia dan kepada setiap bangsa. Tapi kata bangsa yang aslinya adalah setiap bahasa. Maka barulah kesudahan segala sesuatu itu akan tiba. So many of us have wondered, why has Christ not returned yet? Jadi banyak di antara kita sedang banyak pertanyaan yang timbul. Mengapa Kristus belum datang kembali? But Jesus in the Great Commission says we're supposed to make disciples of all nations, which is all languages. Dan tapi Yesus sendiri di dalam amanat agungnya mengatakan kita harus memuridkan semua bangsa, yaitu dalam kata aslinya itu semua bahasa. There are 7,120 languages in the world. Ada 7.120 bahasa yang tercatat di dunia ini. 700 plus of those languages are in Indonesia. 10% of all the languages of the world are in your nation. Jadi 712 dari semua bahasa yang ada, yaitu 10%-nya, itu adalah bahasa yang dipakai di suku-suku di Indonesia. So Jadi 10% dari seluruh bahasa yang ada. So if we're going to accomplish Vision 2033, one of the biggest tasks is Dan the kalau language kita of Indonesia. kalau kita akan mencapai visi 2032, itu salah satunya yang tercakup di dalamnya yang merupakan bagian utamanya adalah Indonesia. So Faith Comes by Hearing Indonesia is working with the Indonesia Bible Society, with Kartidaya, with SIL, to see that every language is translated. Dan itu sebabnya FCBH Indonesia bergabung dengan LAI dan juga Kartidaya dan juga untuk melihat bahwa setiap Alkitab itu diterjemahkan ke setiap bahasa yang ada di Indonesia. But if you look in the Bible, from Tapi jikalau Anda lihat di dalam firman Tuhan, Josiah, Nehemiah, Joshua, all of the great dari baik revivals Yosia,
Nehemia dan Yosua, semua king, para pembangunan rohani yang besar itu terjadi, yaitu saat para raja, para businessman joined with the priests to hear the scriptures, to have the whole nation hear God's word. bergabung bersama dengan para imam untuk membuat bangsanya itu mendengar firman Tuhan. So the need is for the Christian businessmen. Dennis, Ardian Cristanto, the Faith Comes by Hearing Indonesia is looking to for gospel businessmen. Dibutuhkan dari itu para pengusaha seperti Pak Dennis Firmansyah, Pak Ardian Cristanto, dan disitulah FCBH Indonesia bekerja sama dengan Full Gospel Businessmen Indonesia. To help. To say we will take on languages. We will help make sure every language is done. Dan untuk menolong mereka dan untuk mengatakan kita akan mengambil peranan untuk menerjemahkan ke dalam setiap bahasa, dan kami mau memastikan bahwa setiap bahasa itu memiliki terjemahan Alkitab dalam versi bahasa mereka masing-masing. You are the Josiahs. You are the Nehemiahs of Indonesia. Anda dalam sebagai FGB MFI adalah para Yosia. Anda merupakan para Nehemia. Each one of you in your business can decide to take at least one language and say, my family, my business, we will be responsible to see one language. Dan Anda masing-masing dalam bisnis usaha, Anda masing-masing dapat mengadopsi satu bahasa. Dan Anda bisa berkata, baik keluargaku dan bisnisku, kami akan bertanggung jawab untuk bahasa, terjemahan bahasa ini. And we will join American churches, business leaders, Hong Kong, Singapore business people also are saying we want to be a part. Dan kami akan bergabung, gereja-gereja di Amerika, para pengusaha-pengusaha di bisnis, para pengusaha di Singapura, di Hong Kong, dan juga tempat lain akan bergabung bersama. So if the three of us can join together as a three-stranded cord, we can see every language in Indonesia translated by 2033. Jadi kami bertiga, kita bergabung bersama sebagai anyaman tali yang terdiri dari tiga utas itu, dan kita akan bisa memastikan dan melihat bahwa Alkitab itu diterjemahkan ke dalam. God wants every island to hear His word, every language. And so I would ask. Apology, I got a problem in connection. Could you repeat your last sentence? The Lord wants every person, every language, every island to hear God's word. Saya meminta kepada Anda semua yang mendengarkan Alkitab, firman Tuhan. The question is, what would God have you do? Bahwa Tuhan menginginkan setiap bahasa, setiap pulau mendengarkan firman Tuhan. Dan apakah yang Tuhan ingin Anda buat untuk mengambil bagian di dalamnya? So Faith Comes by Hearing Indonesia, Faith Comes by Hearing Albuquerque invites you to join us to see every language of Indonesia translated and recorded. Baik, Faith Come by Hearing Indonesia bersama dengan Faith Come by Hearing Albuquerque mau mengundang Anda untuk bergabung kita bersama-sama untuk melihat dan memastikan bahwa Alkitab itu diterjemahkan ke dalam setiap bahasa yang ada. My father and mother send you greetings, and they also want to express their thanks for your partnership and for joining us and listening to the Bible. Ayah dan ibu saya memberikan salam kepada Anda semua, dan kami juga menghaturkan ucapan terima kasih atas kemitraan Anda di dalam Faith Come by Hearing, dan kita membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan ini. Amen. Thank you. Amin. Terima kasih. Thank you, Mr. Morgan Jackson. Oke. Kita beli aplaus dong teman-teman buat Mr. Morgan Jackson. Thank you. Thank you. Thank you. To this, I think I would like ask Sandy to translate some of the testimony. Okay. You want
Do you want to stay here for a while, or because I know it's very early there. It's 5 a.m. in the morning there. So what do you suggest? Well, I would suggest that you don't translate for me. Thank you again for the invitation, but I'll let you celebrate without trying to do translation at the same time. So you can leave anytime you want, because I think it's very early there, 5 a.m. in the morning. I think on behalf of Full Gospel Businessmen Indonesia and also Pak Dali Sutanto as the national president, definitely we love you and we thank you for your presence this morning or tonight in Jakarta. And don't forget to also send my warmest big hug to Jerry and Annette Jackson. We love them so much. Okay. So I've also got other thing to do, so I might leave in a while or something like that. So Pak Dali, mohon izin, saya juga ada keperluan lain, jadi minta maaf dan silakan lanjut saja. So Thank you, Bos. yeah, thank you so much. We love Thank you. you. We love you. Morgan. Bye. Thank you, Mr. Morgan. Thank you, Pak Dennis. Okay. Go ahead, Chris. Yeah. Baik, kita lanjut ya teman-teman semua. Silakan Pak Guntur, boleh ditampilin sekali lagi. Baik, pesaksi pertama kita adalah seorang ARPI. Beliau adalah ARPI dari Susimata. Pak Sugianto adalah pengusaha kontraktor HVAC. Lahir Jakarta 8 Oktober 1968. Punya seorang istri bernama Melani Wirawan dan dikaruniai 3 orang putri. Beliau bergereja di gereja Katolik dan sudah sejak 2003 ada di Full Gospel, dan sekarang beliau tertanam dalam Batam Nagoya 2 chapter. Waktu dan tempat silakan Pak Sugianto kesaksiannya. FGB man, Be strong in the be Lord. strong in the Lord, be strong in the FGB Lord. man. FGB man. Ya, selamat malam, saudaraku yang terkasih. Ya, saya Sugianto, saya bersama istri Melani malam hari ini. Saya mengucap syukur dan berterima kasih kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus atas semua anugerah yang sudah Tuhan berikan, kesehatan yang baik, dan juga berkat jasmani dan rohani yang sudah Tuhan Yesus berikan. Dan juga berterima kasih kepada National Prayer Department yang sudah mengizinkan saya bersaksi untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus pada kesempatan malam hari ini. Saudaraku, saya bersyukur bisa mengikuti program FCBH ini yang dimulai dari Injil Matius bab 1 sampai dengan Kitab Wahyu bab 22, di mana hari ini kita bersama-sama mendengarkan dan membaca dari Kitab Wahyu bab 22. Dan kalau saya hitung itu totalnya dari Matius bab 1 ada 257 bab, berarti ada 257 hari sampai hari ini. Dan semuanya ini saya bisa ikuti setiap hari, walaupun ada sempat beberapa kali ada miss, tapi saya bisa mengejarnya dan saya bisa mengikutinya terus. Dan sampai hari ini saya selesai, ini juga saya rasakan semua ini karena pertolongan dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Dan sekali lagi saya sungguh mengucapkan terima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kesaksian saya selama saya mengikuti program ini bukan baru kali ini, sebelumnya juga sudah beberapa kali ada, dan saya sungguh sangat diberkati, saudaraku. Saya merasakan hal yang relasi saya dengan Tuhan sudah maksudnya begitu makin baik, makin dekat, dan juga bukan hanya dengan Tuhan tapi juga dengan istri, dengan keluarga, dengan anak-anak. Jadi begitu banyak hal-hal yang saya boleh rasakan. Saya juga bisa melihat pendidikan anak-anak saya bisa berjalan lancar, dan selama periode program ini saya bisa melihat bagaimana anak-anak saya juga bisa berhasil dalam karirnya, dalam studinya. Dan saya ada 3 putri, dan saya melihat begitu sukacitanya anak-anak saya juga bisa merasakan hal yang sangat baik terhadap
pendidikan dan karir mereka. Dan bukan itu aja, saudaraku. Di keuangan, ya, di keuangan juga keuangan kami terus semakin membaik. Kami juga bisa membayar sebagian hutang-hutang kami, dan juga Tuhan juga menyediakan kecukupan dana untuk bulan depan kami boleh, saya bersama istri boleh pergi berziarah untuk bersama-sama. Ini satu hal yang sungguh-sungguh sangat terberkati, saudaraku. Ya, saya percaya dengan saya mengikuti program FCBH ini, hubungan saya lebih dekat, dan Tuhan memberikan hal-hal yang baik. Dan selain hal-hal yang baik tersebut juga, ada hal-hal yang mungkin buat sebagian orang itu adalah hal yang tidak baik. Tapi menurut saya, itu adalah hal yang baik. Ya, misalnya seperti 2 bulan yang lalu, saudaraku, kami gagal mendapatkan satu proyek yang miliaran, ya memang nilainya cukup besar, dan proyek ini sebetulnya sudah kami kerjakan, sudah kami follow up hampir selama 5 tahun, dan terus karena ada COVID terhenti, dan terus sampai dinyatakan beberapa bulan yang lalu kami adalah pemenangnya dan tinggal menunggu kontraknya saja. Tetapi ternyata, saudaraku, ditunggu-tunggu kontraknya itu tidak ada, bahkan seperti dipotong oleh partner usaha kami, rekanan bisnis kami, dan itu tanpa informasi, tanpa konfirmasi. Dan buat saya bukan merasakan jadi emosi, marah, tapi dengan saya mengikuti program FCBH, saya lebih banyak dekat sama Tuhan, dan saya bisa mengucap syukur, saya bisa tersenyum, saya bisa mengatakan sama staff saya, kita cari lagi proyek yang lain. Dan tidak ada satu hal yang kebencian atau ya kekesalan, memang ada, tapi ya itu, dan saya rasakan anugerah Tuhan pasti akan ada lagi. Dan kalau saya bisa berpikir seperti itu, saudaraku, dengan ya karena ini hubungan relasi yang dekat, dan juga problem-problem, permasalahan dengan beberapa karyawan yang sudah lama bekerja, ada kejadian-kejadian yang harusnya membuat saya marah sekali. Tetapi dengan hubungan relasi yang lebih baik, ya saya bisa malah menasehati, mendoakan mereka, dan berharap mereka mau berubah menjadi lebih baik. Saya percaya, saudaraku, hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan itu ya bukan hanya memberikan saya hal-hal yang sangat baik, tapi hal yang tidak baik pun saya berpikir itu juga adalah hal yang baik dari Tuhan, dan saya bisa bersama istri bisa selalu lebih dekat dan selalu bisa mengucap syukur atas semua apa yang kami boleh lalui. Itu saja kesaksian saya. Semoga bisa menguatkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati Pak Sugianto, luar biasa kesaksiannya, Pak. Teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan juga kepada Pak Sugianto, boleh dituliskan di kolom chat yang akan nanti kita tanyakan ke Pak Sugianto waktu sesi Q&A. Untuk pesaksi selanjutnya, Bro Sen, silakan. Iya, baik. Pak Guntur, boleh dimunculkan profilnya? Baik, kita akan masuk dan mendengarkan kesaksian yang kedua mengenai pengalaman beliau dan apa saja yang terjadi selama mengikuti FCBH ini. Silakan Pak Guntur. Baik, kita akan mengundang Bapak Budianto Leho, yaitu National Department Deputy Teaching and Training. Pekerjaan profesi beliau adalah pengusaha toko komputer, lahir 1 Juli tahun 69, punya istri 1 bernama Wiwi dan memiliki 3 orang anak di gereja Betani. Menjadi member di FGB MFI semenjak tahun 1999 dan berasal dari chapter Surabaya Babatan Pantai. Baik, kami mengundang Pak Budianto untuk menyampaikan testimoninya. Durasi testimoni adalah 5 menit. Silakan Pak Budianto.
Terima kasih, Tuan Sandi. Salam sejahtera orang-orang terbahagia di dunia. Apakah hari ini semua sudah membaca Alkitab? Man, yes. Itu saya, itu kamu, itu kita Itu semua. kita semua. Oke. Sebenarnya saya program FCBH ini awal-awal program dicanangkan waktu itu saya sudah mengikuti sih. Karena begini, saya mengikuti waktu itu ada dua hal ya, teman-teman. Satu, karena saya mau mencoba taat kepada organisasi. Karena waktu itu saya sebagai RPP, ada program yang harus didelegasikan begitu. Jadi saya mendelegasikan kepada jajaran saya, RD, Pilred maupun CP. Dan hal kedua itu, waktu saya menawarkan itu kepada mereka, ada 1-2 leader berkata begini, kami nggak mau ikut. Loh, kenapa? Karena kita ini sudah punya program sendiri, sudah membaca Alkitab sendiri, sehari 5 pasal begitu. Oh ya sudah nggak apa-apa. Tapi mereka katakan begitu, sebenarnya saya setiap pagi juga sudah membaca begitu. Akhirnya saya pikir ya benar juga, nggak perlu ikut juga ya, karena saya sudah membaca. Tapi waktu itu ya, waktu bersamaan itu, Tuhan membawa saya ke pemikiran lain. Waktu itu Tuhan berkati pekerjaan saya lebih dari biasanya. Jadi ada satu yang banyak begitu, saya kerjakan sangat repot, tapi tiba-tiba di saat yang sama customer lain datang lagi minta pekerjaan lagi gitu loh. Saya tetap iyakan, walaupun itu di luar kota. Nah, tiba-tiba hati nurani saya bilang begini, penghasilan yang sia-sia aja kamu kok begitu ngoyo mau. Nah, firman ini yang membawa kamu ke kekekalan, kok kamu batasi begitu. Wah, saya pikir ya benar juga. Jadi saya ambil begitu. Walaupun saya sudah baca, ya sudah saya taat. Karena dua hal itu. Nah, saya coba membaca Alkitab, mendengarkan, itu sebenarnya awal-awal tidak mudah bagi saya. Bukan awal-awal ya teman-teman. Sampai hari ini, saya itu harus membaca 2 kali, 3 kali sampai hari ini baru saya bisa menulis rema di jurnal itu. Jadi sampai hari ini. Tapi satu hal ya, saya ingat firman Tuhan itu berkata begini, minta maka kamu akan diberi, cari kamu akan mendapat, ketuk maka pintu akan dibukakan kepadamu. Saya sulit untuk menulis rema itu, ya firman itu Tuhan saya minta, Tuhan saya cari gitu. Karena firman bilang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah ini saya minta begitu. Akhirnya Tuhan memberikan. Nah, lalu apa manfaat bagi saya FCBH ini? Menurut saya FCBH ini di saya ini adalah konfirmasi dari dari penggenapan visi FGDMFI juga. Karena begini, karena setiap hari itu saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui FCBH ini. Yohanes 1 ayat 1 bilang firman itu adalah Allah kan. Jadi di saat saya FCBH itu, saya langsung bertemu dengan Tuhan. Jadi satu ya, saya yang habis. Satu, merubah tingkah laku saya dari keluarga. Saya nggak cerita keluarga ya. Merubah tingkah laku saya itu seperti Matius 5 ayat 37 bilang begini. Gaya kata tidaklah, jika tidaklah kamu katakan tidak. Selebihnya itu daripada si jahat. Jadi di dalam merubah tingkah laku saya ini banyak kebohongan maupun dusta-dusta di dalam bisnis itu melalui firman ini berubah begitu. Dan dua juga
merubah cara pandang saya terhadap orang lain. Ya, itu juga di dalam firman Tuhan berkata begini, firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel anak kebiasaan di TNT mungkin. Oke, terima kasih. Thank you Pak Budianto. Jadi melalui FCBH mengalami perjumpaan dengan Tuhan setiap hari. Baik, kembali kepada kuis. Siapa yang akan menyampaikan kesaksian berikutnya? Silakan Bro Chris. Baik. Terima kasih Bro Sen, terima kasih Pak Lehu atas kesaksiannya. Kita akan lanjutkan untuk kesaksian ketiga. Kali ini dari Ibu LOF, teman-teman. Itu. Saya minta Pak Guntur bisa menampilkan profil daripada pesaksi kita yang ketiga. Oke, Bapak Ibu semua udah kelihatan ya. Baik, Ibu Yeni adalah Deputi Nasional Eksekutif Coordinator Player untuk LOF. Tempat tanggal lahir beliau adalah di Magelang 2 Desember 1965. Nama suami Keke Muldianto, dari 3 orang anak, 2 menantu dan 2 cucu, luar biasa. Bergereja di GSJK dan bergabung di FGBMFI sejak 2000. Baik, untuk waktu dan tempat saya persilakan Ibu Yeni. Terima kasih. Salam orang-orang terbahagia di dunia, itu saya, Anda, dan kita semua. Terima kasih untuk kesempatan malam hari ini untuk saya menyaksikan tentang FJBH. Pertama-tama saya ingin menceritakan bahwa saya mengikuti FJBH sejak putaran pertama diprogramkan oleh Full Gospel Businessman Fellowship Indonesia. Waktu itu saya sebagai RC di LOF Banten. Nah, di situ saya ada satu moto ya di LOF itu, bahwa jabatan itu fungsi, bukan kursi. Maka pada saat itu, waktu saya menjabat menjadi RC di LOF Banten, saya juga ingin melaksanakan apa yang harus didelegasikan ke bawah. Jadi waktu itu FJBH bagi saya adalah satu keharusan. Saya mengundang Pak Jom Thomson untuk mensosialisasikan di Banten untuk leader-leader saya, dan akhirnya di Banten terbentuklah WhatsApp group mengenai tentang FJBH ini. Leader-leader sudah melakukan 4 Injil, dan saat itu saya sebelum mengikuti FJBH, saya juga pernah membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, tapi tanpa membuat jurnal. Dan saya juga sering mendapat rema dari firman-firman Tuhan di ibadah-ibadah gereja atau di persekutuan-persekutuan secara umum. Rema itu saya dapatkan. Tapi setelah saya mengikuti FJBH, saya bisa mengenal Tuhan lebih dalam, dan saya bisa mendengarkan suara Tuhan dan mendapat rema secara pribadi buat saya. Itu sangat luar biasa ya, karena itu sangat membantu kehidupan saya sehari-hari. Bahkan itu mengubah karakter saya dan juga kehidupan doa saya. Dengan menulis jurnal itu, saya dituntun oleh Roh Kudus, dan itu untuk pribadi saya, bukan untuk orang lain. Sehingga waktu saya membuat jurnal itu tidak ada tekanan ataupun beban untuk saya mau dinilai atau untuk saya harus melapor ke kemanapun, tapi itu adalah satu rema pribadi buat saya. Bahkan itu adalah Tuhan berbicara kepada saya secara pribadi. Sehingga setelah saya mengikuti FJBH, karakter dan kehidupan doa saya itu diubahkan oleh Tuhan. Saya lebih banyak
berdoa dengan firman Tuhan. Karena saya lebih banyak membaca firman Tuhan dan ini secara teratur. Kalau dulu mungkin saya membaca Alkitab itu berlompatan, tidak teratur, tidak sesuai urutan. Tapi setelah saya ikut FJBH ini sungguh-sungguh luar biasa ya. Dampaknya terutama buat saya pribadi. Kalau saya pribadi itu mendapat rema itu pasti berdampak buat keluarga saya, buat suami saya, anak-anak saya, menantu saya dan cucu-cucu saya. Bahkan saya seringkali memperkatakan firman Tuhan. Setiap kali ada rema hari ini, setiap hari saya bisa memperkatakan firman itu sepanjang hari. Sehingga saya jadikan menjadi doa ayat-ayat itu. Dan saya mengalami banyak hal. Firman Tuhan itu adalah jawaban bagi kehidupan saya. Firman Tuhan itu bukan harapan, tapi jawaban. Nah, di sini saya juga ingin mengajak semua LOF dimanapun berada, ayo yang belum mengikuti FJBH, supaya ambil bagian. Saya percaya FJBH ini tidak akan menyita waktu kita sebagai para wanita, tidak akan menyita waktu. Meskipun mungkin memulai dengan waktu yang tersisa karena kesibukan sebagai wanita, tapi saya percaya FJBH akan sangat menguntungkan bagi kita. Karena saya sendiri mengalami, waktu itu FJBH adalah suatu keharusan, kemudian menjadi suatu kebutuhan. Akhirnya sekarang menjadi kesukaan buat saya. Dan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Ayo LOF semua dimanapun Anda berada, ambil waktu untuk mengambil bagian dalam FJBH ini. Saya merasa kalau saya tidak ikut, saya rugi besar. Dan saya merasa kalau saya mengikuti, saya untung besar. Itu saja kesaksian dari saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Luar biasa, kasih aplaus dong teman-teman Haleluya. untuk Bu Yeni. Dulunya Bu Yeni menganggap FJBH sebuah keharusan, lalu menjadi sebuah kebutuhan dan sekarang menjadi kesukaan. Luar biasa teman-teman. National Deputy Director Bapak Sohadi Iskandar dari Departemen Prayer and Fasting. Kami persilakan Ko Ayung. Durasi materi adalah 13 menit. Oke, terima kasih Bro Sandy. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh Kau baik, sangat baik, dan amat baik. Kami bersyukur Tuhan bahwa program SCBH yang Kau kehendaki, supaya kami ini boleh makin hari, boleh makin intim dengan Engkau, boleh makin mature, makin dewasa rohani kami. Kami boleh sungguh-sungguh berkenan kepadamu Tuhan. Dan oleh karenanya malam ini dengan celebration ini Tuhan, kami kembalikan, naikkan pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Biar sekiranya Bapa, Engkau kuatkan, teguhkan kami, untuk kami, mulai besok kami boleh melakukan dengan setia dan gigih Tuhan, dan antusiasme yang datang daripada Tuhan untuk mengikuti program selanjutnya, yaitu mulai Kejadian sampai Maleakhi. Mampukan kami semua Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Haleluya. Firman-Nya dikatakan di Roma 10 ayat 17, jadi ada kata jadi penting sekali, iman timbul dari pendengaran. Iman timbul dari pendengaran. Nah, pendengaran apa? Yaitu oleh firman Kristus. Bukan pendengaran dari hoax, bukan mendengar dari berita-berita dunia, bukan berita dari filsafat-filsafat, bukan ini, tapi firman Kristus. Injil adalah kekuatan Allah, seperti yang dikatakan Roma 1 ayat 16. Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang. Jadi, saudara-saudara semuanya dikasih Tuhan. Betapa pentingnya iman. Sampai-sampai di Lukas 18 ayat 8 itu katakan begini. Ya, Tuhan Yesus sendiri berkata, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Waduh, ini penting sekali Bapak Ibu ya, saudara sekalian. Sangat penting sekali. Di Ibrani 11 ayat 6, jelas lagi dikatakan, tanpa iman tidak seorang pun dikenal oleh Allah. Nah, kalau
kita mau diperkenan oleh Allah, itu semua output kita, apa yang kita lakukan itu dasarnya harus iman. Ya. Dan yang ketiga yaitu apa? 1 Yohanes 5 ayat 4. Ya. Apa yang mengalahkan dunia ini, segala tipu daya dunia ini, Bapak Ibu ya saudara sekalian, yaitu iman kita. Nah, 1 Yohanes 5 ayat 4. Itu jelas sekali. Jadi iman ini itu yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Nah, iman ini juga lah yang menyebabkan kita ini nanti pada waktu anak manusia datang, yaitu Kristus, Mesias itu datang, Anda akan menemukan iman. Berarti iman ini apa sebetulnya? Iman itu ternyata bahasa sederhananya yakin percaya. Yakin percaya. Ya. Maka itu ada kutipan di Yakobus 5 ayat 16 itu, orang benar jikalau yakin berdoa besar kuasanya. Nah, di situ yakin itu percaya yang kokoh, ya, percaya yang teguh sekali. Nah, kepercayaan yang bisa teguh ini, yang bisa kuat ini, itu datangnya dari mana? Ternyata dari pendengaran akan firman Kristus. Firman, Bapak Ibu. Nah, kenapa pentingnya iman ini? Karena dasarnya itu iman. Yang kita asalnya dulu nggak percaya, apa itu? Kita dulu nggak suka firman, baca firman, apalagi megang Alkitab. Mungkin kita dulunya, tetapi karena kita setelah mendengar firman, kita dengar khotbah, kita dengar teman-teman yang melakukan ini. Nah, ini betapa pentingnya. Dasarnya manusia ini, Bapak Ibu, aneh sekali. Ya, coba kita ngelihat. Seringkali kita tanpa sadarin di dunia aja kita ini ya, sampai bela-belain kalau ada yang ngomong begitu ya. Nah, Pak Yub, di sana ada makanan enak, ada kweco. Kalau ke Medan kweco ini, itu saya terpengaruh promosi teman kita ini. Wah, kayak yes ya. Wah, saya begitu ke Medan datengin, ternyata nggak beda sama yang di Jakarta. Kenapa mau datang ini? Karena pengen mau kejar, mau dapat yang enak. Sama juga kita dulu tinggal di tempat yang rumah atau apapun, ya akhirnya begitu ada rumah yang keamanannya one gate system, aman betul dijaga. Nah, walaupun mahal, kita beli. Kenapa? Karena ada nilai tambahnya. Yaitu apa? Nilai tambahnya yaitu aman. Nah, dan juga biasanya one gate system itu nggak terlalu banyak sehingga bisa guyup di lingkungan itu. Ya, dan apalagi tempatnya one gate system yang tempatnya biasanya itu cari lokasinya sangat bagus. Nah, ada nilai tambah. Kita padahal harganya jauh lebih mau. Nah, ini sama dengan Alkitab, Bapak Ibu ya, saudara sekalian. Firman ini, kenapa begitu pentingnya imannya itu? Ternyata dengar-mendengar firman. Nah, kenapa? Pertama tadi sudah disebutkan ya oleh Pak Lukman dari awal. Ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Nah, firman itu mencipta. Nah, yang kedua, kenapa firman itu penting sekali? Firman itu, Mazmur 119 ayat 105 itu berkata, firman itu pelita buat kaki kita, terang buat jalan kita. Kita ini sebagai manusia tidak bisa tahu langkah kita ke depan. Kita mau buka toko, kita mau usaha apa, kita mau investasi, kita mau kongsi, kita mau lakukan apa aja. Seringkali kita tanya orang pintar kita tanya. Padahal itu sudah ada jawabannya di Alkitab. Saking kita ini tidak dibiasakan, ya nggak merasa ini penting, sehingga kita abai. Padahal Alkitab itu penting sekali. Alkitab itu tuntunan, dia adalah pelita, Bapak Ibu. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga ternyata Alkitab ini, firman ini berisi apa? Ternyata dia itu adalah firman yang menyadarkan kita, menginsafkan kita. Ya, itu ada di 2 Timotius 3 ayat 16. Dia bermanfaat untuk mengajar kita, bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, menegur kita, menyadarkan kita. Wow. Jadi kita ini, hidup kita ini akan makin sempurna seperti Kristus kalau kita tiap hari ini ketemu dia itu sama aja ketemu dengan firman.
Nah, kalau kita paham ini, Bapak Ibu, ya, terutama yang ogah-ogahan, yang nggak merasain, kenapa kita ogah-ogahan? Kenapa kita nggak mau ambil bagian? Apa namanya, program begitu luar biasa ini kita baca tadi kesaksian Bu Yeni yang luar biasa ya. Apa namanya, yang kebiasaan ini di area dia bisa begitu bergairah, sekarang makin peka dengan Tuhan, yang keluar selalu firman Tuhan. Nah, ini kenapa? Karena nggak paham, tidak tahu kalau ini penting. Setiap kalau kita paham bahwa itu penting, itu nilainya kekal, nilainya itu luar biasa, kita pasti gairah, kita pasti semangat, kita pasti kepingin kejar terus. Makanya itu di Amsal 3 dikatakan, kalau kita mau tahu firman itu, kejarlah firman itu seperti apa? Kejar orang yang mencari harta karun. Tuh, coba bayangin. Mengejar seperti harta karun yang terpendam, ya, seperti emas dan perak. Nah, itu pada Alkitab sudah begitu ngomong banyak. Yang terakhir, yang keempat itu apa? Kenapa kita firman itu penting sekali? Ternyata di apa namanya Efesus 6 ayat 13 itu katakan ya, firman itu adalah pedang roh. Firman itu pedang roh. Ya, bermata dua. Firman itu mengalahkan segala tipu daya, segala serangan-serangan panah api si jahat. Ya. Jadi kalau kita terbiasa setiap hari baca firman, firman itu tanpa kita sadarin, kalau kita setiap everyday kita makan seperti kita itu ada energi, ada kekuatan, ada di dalam alam bawah sadar kita itu firman itu tersimpan. Begitu kita ngadepi masalah, kita ngadepi serangan, kita ngadepi panah api si jahat, itu yang keluar firman. Nah, kita pasti keluar dari lebih dari para pemenang, more than conqueror. Sebab apa? Karena kita memiliki firman. Maka itu Roma 10 ayat 8. Firman iman itu yang katakan firman itu dekat di mulutmu. Ayat 8 juga. Dan itu yang disebut firman iman. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita mesti saudara sekalian biasakan mengucapkan firman. Itu Yosua 1 ayat 8 berkata jelas sekali. Ya, jangan lupa, berarti kita seringkali lupa. Jangan lupa memperkatakan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Perjalanan bisnismu akan berhasil. Perjalanan rumah tanggamu akan berhasil. Perjalanan suami istri ya, kita berhasil. Dan kita bukan cuma berhasil, ada kata yang terakhir yaitu beruntung. Kenapa? Karena memang firman ini bawa keberuntungan buat setiap orang yang menyimpannya dalam hati dan melakukan. Maka itu firman ini bukan cuma untuk dikhotbah, no. Firman ini seperti tadi Ibu Yeni ngomong, dilakukan, diucapkan, diperkatakan supaya kita bertindak hati-hati. Ya, dan kita kenapa kita lakukan? Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Yakobus jelas ngomong bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Ayo Bapak Ibu sekalian ya, saya saya tutup dengan satu ayat, Kolose 3 ayat 16, hendaklah perkataan Kristus, ya firman ini yang kita dengar, faith by come hearing ini, perkataan Kristus itu diam atau tinggal, stay dengan limpahnya, dengan kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, ya kita ini diajar, menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Kalau ini Bapak Ibu dan saudara sekalian kita lakukan, wow, kita ini betul-betul ya, kita nggak usah orang lihat kita di toko, lihat di pabrik, lihat ini, waduh, orang ini kok sukacita, orang ini kok luar biasa. Selalu ada jalan keluar, ada hikmat. Sampai kalau orang sambil berkata, aku mau ikut kamu. Seperti akan dinubuatkan oleh Zakaria 10. Ya, nanti one day semua makhluk akan tunduk, akan cari kepada kita, orang-orang benar. Kenapa? Karena kita faith comes by hearing. Karena kita punya iman, iman kita dasarnya itu Kristus, mendengar perkataan Kristus. Injil adalah kekuatan Allah, menyelamatkan setiap orang.
God bless you all. Jadi yang Haleluya. pertama adalah Bapak Bryanto Gautama, Voice Director Regional Entity, pengusaha bidang pariwisata dan mall, tanggal lahir 10 Mei 1988. Istri beliau bernama Ibu Patricia Pangat, Gereja Mawar Saron, member FGB MFI sejak 2019 dan berchapter di Kupang, Subasuka. Silakan Dua Chris, pesaksi berikutnya silakan. Untuk pesaksi yang berikutnya adalah Pak Marco Herja dan Ibu. Beliau adalah Regional Presiden Jabar 2, pengusaha garmen, lahir di Bandung 30 Maret 1954. Nama istri adalah Ibu Kristina Gani, karuniai 3 orang putra, 3 menantu, dan 6 cucu. Gereja di GBI TLCC Bandung. Bergabung di FGB MFI sejak 1998 dan tertanam di Bandung Sana Chapter. Ya, kami undang Pak Marco dan Ibu serta Bro Brian dan Patty dan Ibu dan istri. Boleh di-unmute Pak Marco dan Bro Brian. Bapak Ibu, untuk kesaksian yang saat ini kita akan dengarkan, kita akan bikin sesi tanya jawab, gitu ya. Jadi kita akan bikin sesi tanya jawab, bagaimana Pak Marco dan Ibu, Bro Brian dan Ibu bisa terberkati dengan FCBH ini. Kita mungkin mulai tanya kepada Pak Marco kali ya. Dosen, silakan dosen. Mungkin ada pertanyaan buat Pak Marco, dosen. Iya, Pak Marco, ini ada pertanyaan. Yaitu pertama, yaitu kapan dan bagaimana Pak Marco dan Ibu mengenal program FCBH? Silakan. Ya, selamat malam teman-teman semua, Brother Chris, Brother Tio, dan Pak Dali, sama rekan-rekan yang ada di prayer departemen. Saya mulai mengikuti FCBH itu sejak pertama kali ketika kalau nggak salah dimulai dicanangkan di konvensi nasional. Dan saya ikut kalau nggak salah ini putaran ketiga ya. Wow. Ya. Silakan. Baik, Ya. jadi ini putaran ketiga ya. Silakan Bro Chris, ada yang Ya, mau luar biasa ya teman-teman ya. Saya juga mau tanya nih sama Brother Brian dan Sis Patty. Sama nggak sama Pak Marco? Kapan ini mulai mengikuti program ini? Apakah juga sudah putaran ketiga? Silakan, Brother. Oke, Shalom, halo semuanya. Selamat malam, Nasional Presiden kita Pak Dali. Juga ada Vice Eksekutif Korudiap, selamat malam, juga Senior Pak Ayung. Thank you so much semuanya buat kesempatannya kita bisa sama-sama hadir berbagi cerita tentang FCBH ya. FCBH kami secara pribadi saya ikut waktu itu kalau tidak salah ketika pertama kali FCBH mulai menjadi program Full Gospel. Kalau tidak salah 2019 waktu itu Injil, dan saya ikut. Dan sejak saat itu saya ikut terus. Saya juga sudah lupa sebenarnya ini sudah putaran keberapa. Karena puji Tuhan setiap kali ada FCBH kami selalu punya komitmen untuk bersama-sama bergabung. Seperti itu. Ya, luar biasa ya teman-teman. Hari ini coba lihat NTT banyak banget yang dari Wah, NTT. iya banyak sekali ya Bro. Wow. Luar biasa. Oke, Bro Sen, silakan Bro Sen. Thank you Bro Chris. Baik. Saya dengar ada selentingan kabar ternyata Pak Marco salah satu yang mengusulkan FCBH itu untuk kita teruskan, bukan hanya stop di Perjanjian Baru. Biasanya kita hanya muter-muter di 4 Injil atau di acara waktu itu yang
Lukas, lagi waktu Natal, dan sekarang kita selesai dari Matius sampai Wahyu hari ini. Dan ini Pak Marco ternyata salah satu yang mengusulkan kenapa nggak diteruskan mulai dari perjanjian baru. Apa yang buat Pak Marco begitu antusias atas Ya, jadi FCABC ini? Ya, silakan. jadi gini, jadi setelah habis habis 4 Injil itu, saya juga dan keluarga meneruskannya. Terus sampai perjanjian lama juga sudah selesai lagi. Sekarang kami berada di Injil Lukas. Itu keluarga FCBH keluarga. Itu yang pertama. Jadi saya merasakan manfaatnya dari apa yang di-sharingkan oleh anggota keluarga saya, 3 anak saya dan 3 mantu saya dan saya suami istri. Itu kami memperoleh semua yang terbaik. Setiap malam kita juga baca sebelum doa. Kita setiap malam regional itu ada doa setiap hari malam. Jadi kita juga baca dulu FCBH daripada masing-masing anak dan mantu saya. Itu yang pertama. Terus yang kedua gini, saya rindu itu kalau bagi saya sebagai seorang arpi, maka saya melihat teman-teman saya yang ada di regional saya itu banyak sih menghadapi masalah. Mereka sudah dimenangkan secara kuantitatif, yaitu udah ada di wadah full gospel. Tapi pertumbuhannya, kualitatifnya itu kadang-kadang mereka tidak punya sesuatu yang firm gitu buat mereka. Nah, salah satu yang buat saya dapati sendiri yaitu harus FCBH. Jadi saya usulkan FCBH ini diteruskan karena seperti yang Ko Ayung tadi katakan ya, firman itu kan pelita dan jalan terang bagi jalan pula. Di 107-nya kita kan sekarang menghadapi keadaan yang berat ya. Di Mazmur 119 ayat 107 dikatakan gini, aku sangat tertindas ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jadi ketika kita tertindas, kita baca firman, kita bisa hidup gitu. Ada juga di 130 ya, Mazmur 119 ayat 130. Bila tersingkap, firman-Mu itu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang yang bodoh. Jadi memberi kehidupan itu. Nah di Yesaya 55 ayat 11 juga firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan hal yang terakhir juga firman itu ketika tinggal di dalam kita boleh minta apa saja sama Tuhan dan Tuhan akan kabulkan. Jadi begitu dahsyat tuh firman itu untuk kehidupan para FGB men di tengah keluarga, di tengah kancah bisnis yang penuh tekanan, di tengah pergaulan yang penuh daya tarik ini. Tapi begitu ada firman, maka kita akan hidup gitu. Kita akan bersemangat. Nah, saya rindu ini juga menjadi sesuatu yang baik buat teman-teman saya di regional saya gitu. Makanya saya terus semangati mereka supaya mereka mengikuti program FCBH ini. Baik, thank you Pak Marco. Berarti itu ada impact-nya sampai bahkan FCBH secara bukan hanya secara sama FGB juga secara keluarga dan juga secara regional. Silakan Bro Chris. Ya, terima kasih Pak Marco, luar biasa. Ini bicara juga soal keluarga ya. Bapak Ibu, saya itu pernah dengar sebuah kesaksian dari Bro Brian ini. Itu waktu itu katanya lagi musim COVID, lagi pandemi. Lalu ada cerita nih, waktu musim pandemi COVID, Bro Brian dan keluarga ini program FCBH ini bisa menguatkan Bro Brian dan keluarga gitu, Bro. Bro Sen, gitu. Nah, ini kita pengen dengar ceritanya ini. Boleh Bro Brian yang cerita atau si Sveti yang cerita. Silakan Bro, apa yang bisa membuat FCBH bisa menguatkan nih Bro Brian dan keluarga. Silakan Bro. Thank you Bro Chris, Bro Christian, Bro Sandy. Nah, kalau tidak salah waktu itu kami ingat ketika pandemi baru saja dimulai, bersamaan dengan itu juga ada program FCBH Family. Dan di saat itu COVID
pada saat itu benar-benar jadi pukulan yang cukup berat bagi keluarga kami karena pada saat itu kami benar-benar terpisah satu dengan yang lain. Saya ada di Malang, kemudian Papa dan Mama yang juga pada malam hari ini hadir, Pak, Ma, ada di Kupang, kemudian ada cici saya juga ada di Albany, Australia, kemudian koko saya ada di Situbondo dan adik saya ada di Singapura waktu itu. Jadi kami benar-benar terpisah jarak dan pada saat COVID kemudian pesawat akhirnya tidak jadi tidak ada schedule berangkat dan benar-benar seperti kita ini terputus dan tidak ada kepastian dan segala macam dan waktu itu memang dalam masa-masa yang sangat tidak menentu, tapi saya bersyukur FCBH Family itu muncul dan tepat pada waktunya. Jadi FCBH Family pada saat itu benar-benar menjadi tiang kekuatan doa kami, menjadi penghubung dan menjadi kekuatan ketika kami saling mengirimkan sharing satu persatu ketika waktu itu Papa dan Mama cerita pagi-pagi tidak ngantor tapi selalu rutin membaca sharing dari anak, dari mantu, bahkan kita saling membaca sharing-sharing ini benar-benar menjadi kekuatan ketika ada di masa yang sangat tidak menentu. Dan puji Tuhan hari ini pun FCBH Family, kita namakan FCBH Gotama Family ini terus berjalan sampai dengan hari ini, bahkan bukan hanya sampai di generasi anak, tetapi hari ini sampai ke cucu-cucunya Papa dan Mama itu juga ikut dalam program FCBH. Dan puji Tuhan bahwa hari ini kalau sampai ke generasi ketiga gitu ya, maka FCBH ini bukan lagi menjadi program, tetapi juga sudah menjadi agenda Tuhan bagi keluarga kami. Seperti itu, Bro Christian. Luar biasa. Boleh tahu nggak, Bro, cucu dari Pak Don ini umur berapa yang udah ikut FCBH ini? Yang sudah bergabung FCBH ini anak dari cici saya yang ada di Albany hari ini juga gabung dari Albany, Australia. Ada yang umur ada 12, 11, 8 dan bahkan yang paling kecil walaupun hanya 4-5 kata tapi tetap setiap malam rutin mengirimkan FCBH-nya gitu. Biasa teman-teman, kita beli aplaus dong ini buat keluarga Pak Don Putra Gotama. Dahsyat ya teman-teman ya gitu. Jadi waktu COVID pun mereka bisa dipersatukan melalui firman Tuhan gitu. Bro Theo, Bro Sandy ada pertanyaan buat Pak Marco mungkin. Ya, Pak Marco. Tadi Pak Marco bilang bersama dengan keluarga juga sudah lakukan FCBH dan juga secara regional sebagai regional president. Apa saja dampaknya? Apa yang sudah terjadi? Apakah ada perubahan di dalam keluarga? Mungkin sebagai Pak Marco bersama Ibu sebagai pasangan atau dengan saudara-saudara yang lain atau dengan anak dan cucu atau juga dengan secara regional. Apakah ada dampaknya? Silakan sampaikan kesaksian itu. Ya, jadi saya ingin bersaksi mengenai regional aja. Sebagai arti memang tidak mudah sih, banyak tekanan. Kadang-kadang kita menghadapi, terutama menghadapi teman-teman ya, mereka kan manusia yang berkehendak bebas, mereka juga mempunyai pendapat sendiri, kadang-kadang ada banyak masalah terjadi. Saya kadang-kadang merasa capek sih. Tapi ketika saya membaca Yohanes 15 ayat 16, bahwa saya telah dipilih oleh Tuhan. Ketika saya membaca ini, saya merasakan, aduh saya dipilih ya, bukan kebetulan, tapi pasti by purpose. Yang memilih saya itu adalah raja di atas segala raja, jadi saya harus kerjakan semua dengan benar gitu. Saya dipilih oleh Tuhan dan ditetapkan di wadah full gospel ini untuk menghasilkan buah. Buahnya itu apa? Buat diri saya sendiri juga itu buah, misalnya buah pertobatan, buah roh. Buah roh itu kan 9, tapi bukan buah-buah roh semuanya dituntut gitu, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saya harus ada buah itu gitu. Harus ada buah jiwa-jiwa, harus ada buah pekerjaan yang baik, harus ada buah kebenaran. Dan
saya boleh meminta apa saja kepada Tuhan, terutama jiwa-jiwa, dan Tuhan akan kabulkan. Dengan saya melalui FCBH ini membaca ayat ini, saya makin merenungkan, ini menjadi kekuatan buat saya gitu. Saya di waktu yang sisa ini masih dikasih kesempatan, dipilih oleh Tuhan dan ditetapkan. Artinya harus bertanggung jawab untuk menghasilkan buah dan dijanjikan untuk mau minta apa saja Tuhan kasih. Nah, melalui perenungan FCBH ini, saya dikuatkan kembali. Wow, hebat. Itu benar-benar impactful life terhadap bukan hanya terhadap pribadi dan keluarga, tapi terhadap regional yang dipimpinnya. Thank you, wow. Itu benar-benar kita harus berikan aplaus ini kepada Pak Marco. Berhasil mem-lead dan memotivasi untuk bagaimana mengalami impact melalui FCBH. Silakan Bro Chris, ada pertanyaan lagi untuk Bro Brian? Ya, satu pertanyaan lagi Bro, terakhir. Menurut Bro Brian, apa sih FCBH itu secara pribadi? Makna secara pribadi dari diri Bro Brian sendiri. Apa itu FCBH? Gitu Bro, silakan Bro. Istri saya duluan, FCBH. Oke, puji Tuhan ya untuk kesempatannya pada malam hari ini. Pastinya kalau saya secara pribadi, saya senang ketika diajak untuk ikut bergabung di dalam FCBH keluarga. Jadi tidak hanya fokus kepada satu pribadi yang diubahkan, tapi juga satu keluarga ingin diubahkan oleh Tuhan. Dan ketika mendapat kesempatan untuk bisa join di dalam FCBH itu, pastinya kita satu dengan yang lain sangat dikuatkan. Karena ketika di hari yang bersamaan kita membaca pasal yang sama tapi dengan ayat yang berbeda yang merema di dalam diri kita masing-masing. Dan saya juga percaya bahwa firman Tuhan itu adalah pedang yang bermata dua. Jadi ketika saya dapatnya rema ini, kemudian ternyata suami saya dapatnya rema yang lain, kita saling melengkapi akhirnya di dalam satu pasal itu ternyata Tuhan itu berbicara dengan satu pribadi lepas pribadi itu berbeda-beda dan itu semakin melengkapi pengetahuan kita akan kebenaran firman Tuhan. Kalau dari saya itu sih. Oke. Kalau bagi saya FCBH itu tahun 2019 adalah tahun di mana saya dilahirkan kembali sebagai pribadi yang mengalami Tuhan seperti itu ya. Dan di tahun yang sama juga FCBH kemudian hadir sebagai program dari Full Gospel. Jadi bagi saya FCBH ini seperti jawaban doa ketika saya sedang benar-benar merindukan kebenaran firman Tuhan. FCBH itu hadir dalam hidup saya sehingga saya dengan antusias dan dengan leluasa bisa menuangkan apa yang menjadi rema pada saat itu. Jadi ketika saya benar-benar semangat dalam membaca firman Tuhan, FCBH hadir dan itu seakan-akan menjadi seperti jembatan bagi saya untuk menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Dan saya mengimani ketika FCBH hadir dalam hidup saya, di waktu yang begitu tepat, juga hadir di keluarga saya di waktu yang begitu tepat, itu kami berdua mengimani FCBH bukan lagi program buatan manusia, tetapi FCBH itu seperti agenda Tuhan bagi saya secara pribadi dan berkat bagi keluarga kami. Seperti itu, Bro Christian. Wow, luar biasa ya. Jadi ini memang benar-benar mempraktekkan, merenungkan, membaca, merenungkan, mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dalam keluarga. Dahsyat sekali. Bro Brian atau Sis Patty punya pesan nggak khusus untuk para young movement, para anak-anak muda nih atau pasangan-pasangan muda untuk program ini FCBH? Silakan Bro. Tanpa maksud menggurui karena kami berdua juga masih belajar dalam menjadi pribadi yang lebih benar di hadapan Tuhan, tetapi saya mungkin ini sedikit aja bahwa bagi semua yang movement yang mungkin hadir ataupun yang belum hadir bisa cerita dengan teman-temannya bahwa ketika Anda semua bergabung di dalam FGB Men ataupun Ladies of Fellowship ataupun Young Movement, Anda ini dipersiapkan menjadi anak panahnya Tuhan. Ketika Anda dipersiapkan menjadi anak panahnya Tuhan, maka ketika Anda masih muda, perlu waktu yang cukup lama, perlu waktu dan proses untuk pengenapan visi Tuhan terjadi dalam kehidupan kita masing-masing anak muda. Dan oleh karena itu, ketika kita dalam masa proses ini kita butuh sekali yang namanya firman Tuhan, kemudian mendapatkan rema, sehingga ini benar-benar bisa menjadi kekuatan dan pegangan kita dalam
pengenapan visi Tuhan dalam hidup kita. Jangan sampai ketika kita benar-benar berapi-api, kemudian ada begitu banyak hal yang bisa mengganggu kita dalam proses pelayanan kita, maka FCBH ini harusnya hadir sebagai alat kita untuk mengikatkan diri dengan Tuhan. So, tetap mengikatkan diri dengan firman Tuhan, dan ketika Tuhan sudah memberikan wadah melalui FCBH, seharusnya kita bersyukur dan kita memakai wadah ini secara maksimal sehingga kita tidak pernah lepas lagi dari kebenaran firman Tuhan. Seperti itu, Bro Christian. Silakan Bro Sen. Ya, Pak Marco, apakah ada pesan untuk para leaders, khususnya sebagai RP, para regional leaders, para regional board, mungkin dari Pak Marco dan dari Ibu untuk para LOF, untuk mengenai FCBH ini? Apa yang bisa dianjurkan, apa yang bisa disarankan? Silakan. Ya, Ibu. Malam buat semuanya. Kalau saya pesan buat ibu-ibu LOF, memang kadang-kadang alasan sibuk ya, nggak ada waktu. Kemudian kadang di gereja sendiri, di komunitas sendiri juga sudah ada gitu. Cuman tetapi kalau saya ini ya, kali ini saya betul-betul ngerasain banget FCBH kali ini. Kenapa? Karena kita kan sekarang udah satu pasal satu hari ya Kak. Jadi saya betul-betul punya waktu betul-betul untuk merenungkan, baca, untuk mengerti, untuk apa, dan saya betul-betul rasanya hidup banget gitu melalui FCBH kali ini. Dan saya juga ngajak teman-teman supaya mereka juga yuk, karena firman ini kan kita nggak bisa pilih-pilih ya Pak ya, kita harus firman ini yang kita harus lakukan, apa yang menjadi kehendak Tuhan itu adalah satu paket gitu. Kita nggak bisa pilih, nggak bisa pilah yang mana kita suka, yang mana kita nggak suka, yang mana kita mau lakukan, dan yang mana tidak kita lakukan. Tapi semua harus. Jadi dan saya senang banget karena programnya adalah satu hari satu pasal. Dan saya juga pesan ibu-ibu semuanya memang sibuk. Semuanya, tapi saya bilang, kan di nasional ada ngomong ya, waktunya adalah 1 detik, 2 detik, 3 detik gitu. Masa sih kita hitungan sama Tuhan? Dan tapi kalau saya juga, kalau misalnya, kan ada orang yang suka agak nyeleneh gitu ya. Saya juga belajar gitu. Kalau saya selalu pegangnya Kolose 3:23. Itu ayat emas buat saya. Apapun yang saya lakukannya untuk Tuhan. Bodoh amat, dia mau tersinggung, dia mau nggak, ya udah. Nah itu guys pesan saya buat ibu-ibu LF yuk. Memang kita harus menyediakan waktu. Kalau kata Ibu Jenny tadi mula-mula merasa terpaksa, kemudian merasa kebutuhan, dan akhirnya kita kesukaan dan kecintaan kita. Udah itu aja dari saya, Pak. Thank you. Pak Marco? Ya, ayo kita ber-FCBH. Karena di dalam FCBH ini kita bisa dapetin semangat, bisa dapetin petunjuk, bisa dapetin arahan, bisa dapetin sesuatu yang membuat kita ada jalan keluar apa yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, berbisnis kita sehari-hari, ada kekuatan, ada hikmat, ada kebetulan-kebetulan yang Tuhan atur buat kita, tapi kita ngerti bahwa itu Tuhan yang atur. Ayo mari kita ber-FCBH, karena FCBH membuat kualitas kita naik, membuat daya tahan kita naik. Kita akan naik level dengan ber-FCBH. Ayo makanya ikut semua. Oke, terima kasih Pak Marco dan Ibu, terima kasih Bro Brian dan Sis Patty. Sungguh menguatkan ya teman-teman semua gitu. Kita akan naikkan satu pujian dan kita akan masuk ke sesi Q&A umum. Silakan Pak. Ya. Shalom alaihim.
Avenu Shalom Alaihim. Avenu Shalom Alaihim. Avenu Shalom, Shalom, Shalom Alaihim. Avenu Shalom Alaihim. Avenu Shalom Alaihim. Avenu Shalom Alaihim. Avenu Shalom, Shalom, Shalom Alaihim. Bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Rayakan dan tarilah di depan Allah, ya pemenang. Rayakan dan tarilah di depan Allah, ya pemenang. Ya. Oke, Terima bro. kasih Pak Han. Teman-teman, untuk pertanyaan-pertanyaan sudah bisa dicantumkan di chat. Kita punya waktu 10 menit ya bro untuk Ya. Q&A gitu, untuk Q&A. Saya mau tanya sesuatu dulu untuk pesaksi kita Pak Lihu. Pak Lihu tadi bilang untuk bikin jurnal ya Pak. Untuk bikin jurnal itu usahanya kadang-kadang perlu dibaca 2-3 kali gitu ya Pak Lihu. Boleh kasih tips nggak Pak supaya saya juga kadang-kadang bolong-bolong Pak jurnalnya Pak, supaya bisa kasih tips ke kita bagaimana kita bisa buat jurnal secara rutin tiap hari. Silakan Pak. Ya tadi saya katakan saya cuma pegang firman Tuhan kembali begitu. Jadi firman Tuhan kan katakan minta kamu diberi, cari kamu mendapat, ketuk pintu dibukakan. Nah itu saya lakukan. Jadi saya belum dapat, ya saya minta Tuhan berikan rema dari ayat ini begitu, dari pasal ini. Jadi ya nggak sengaja terakhir dapat, balik lagi, oh ternyata yang awal itu Tuhan berikan. Begitu, Bro Christian. Pokoknya tak telaten, setia aja, ngikut aja. Ya Pak Liho ya. Saya jadi ingat waktu Pak Rudiap nyampein di Senin pagi itu dikunyah katanya gitu. Bener ya Pak Liho ya? Ya. Oke, Rosen ada pertanyaan? Mungkin ada dari panelis lain, ada yang ada pertanyaan? Kita buka, silakan di Enggak, chat. Pak. Caranya bagaimana Pak untuk bisa ikut program ini? Pak Tansri ada Malam Pak? semua. Ya, FGB Men. Strong in the Lord. Ya, FJBH itu kalau pertama ya, saya mengikutinya juga agak berat gitu ya. Karena kan rutinnya tuh yang berat gitu. Dulu saya ngakalinnya sehari sebelumnya saya udah lakukan gitu. Tapi sekarang udah enggak. Karena sekarang udah jatuh cinta gitu ya. Karena mau mendengarkan suara Tuhan setiap hari, ya nggak ada pilihan. Harus baca firman gitu. Justru dari merenungkan, mendengarkan, baca firman itu, banyak rahasia-rahasia yang dibuka. Akhir zaman kan Tuhan bilang, aku akan membukakan rahasia-rahasia di akhir zaman. Dan ini saatnya, saudara. Maka itu kalau mau tahu rahasia Tuhan, ikut FJBH. Baca FJBH. Dan kalau bisa lakukan jurnal. Gitu. Jurnal apa yang dapat, tulis. Apa yang dapat, tulis gitu. Itu nanti akan menjadi bagian dalam hidup kita. Firman Tuhan itu sebetulnya kan Kristus sendiri. Kalau kita bilang, aku mengasihi Kristus, firmannya harus tinggal dalam kita. Tuhan Yesus memberkati. Gimana Pak Tansri? Ya, terutama kayak kita baca beberapa minggu ini ya, baca kitab Wahyu. Tentu di situ banyak rahasia-rahasia firman Tuhan yang membuat orang jadi bingung gitu. Tapi kalau kita membacanya firman yang kita baca, yang mudah, yang kita renungin, jadikan rema, jadikan bagian dalam hidup. Nanti waktu kita membaca di ayat-ayat yang lain, itu akan muncul gitu. Oh, koneksinya di sini gitu. Kayak misalnya, saya ambil contoh. Untuk orang Farisi yang minta tanda, kata Yesus, aku tidak akan memberi tanda yang lain selain tanda Yunus. Kenapa kok tanda Yunus, kok nggak tanda Abraham atau tanda yang lain gitu?
Nah, itu ada ceritanya, saudara kalau kembali baca kitab Yunus, nanti Roh Kudus akan beritahu, oh ternyata Yunus itu punya karakter gitu. Dia mencintai Tuhan dengan nyawanya gitu. Maka itu Tuhan nggak pilih yang lain, mau pilih Yunus. Karena dia melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan jiwanya dia lakukan. Nah seperti itu saudara kita dapat terima, oh ternyata Tuhan mau kita mengikuti Tuhan itu bukan cuma di mulut, tapi dengan hati, dengan jiwa raga kita. Jadi mesti bikin jurnal gitu saudara, karena kalau kita nulis itu sudah persentasenya lebih banyak masuk dalam pikiran kita. Kalau kita cuma nginget-nginget, lupa nanti. Itu jawaban saya. Jadi maka itu kan nggak mungkin kita satu kali jalan, semua rahasia firman Tuhan dibukakan. Semakin kita jalan, semakin kita tahu, oh ini maksudnya seperti ini, oh ini kenapa begini gitu ya kan. Bertahap gitu, namanya bertumbuh, bertumbuh saudara. Iya, betul. Betul sekali. Thank you Pak Tanri. Ya, itu menjadi jawaban karena kan kalau seperti saya ingat Pak Dennis Firmansyah bilang, itu kitab Wahyu, jangan kata kita yang orang biasa, Pak FGB Men, yang hamba Tuhan yang sudah punya gelar dan titel sarjana teologi, dokter teologi aja agak susah menafsirkan kitab Wahyu itu. Nah. Baik, Bro Chris, mungkin ada pertanyaan lain? Ya, Bro Sen. Saya dapat chatting dari Ibu Yeni. Dia kasih 2 ayat nih. Yang pertama dari Amos 8 ayat 11. Saya bacain, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan, dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Itu Amos 8 ayat 11. Lalu Yesaya 52 ayat 6 katanya, sebab itu umatku akan mengenal namaku, dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara, yaitu aku. Gitu. Bu Yani, waktu saya juga menjalani FCBH ya, jadi saya itu ingin mengajak teman-teman di WA grup LOF itu, tapi saya pengen bukan dengan perkataan saya, karena saya tahu dengan perkataan saya sendiri mungkin nggak bisa menyentuh roh gitu ya. Nah, ayat firman ini kan mengatakan satu saat nanti akan ada kelaparan akan firman, kelaparan untuk mendengarkan firman, bukan hanya kelaparan akan makanan gitu. Jadi itu emang saya share di WhatsApp grup LOF. Saya katakan satu saat nanti akan terjadi seperti itu. Jadi sekarang ini saatnya kita itu masih punya kesempatan untuk membaca firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, mendapat rimanya. Saat-saat inilah kesempatan, saat kita belum mengalami kelaparan akan firman. Dan juga FCBH ini adalah Tuhan yang berbicara. Saat ini kesempatan kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Seringkali kan kita ada sharing atau diskusi dengan teman-teman, banyak yang mengatakan, saya nggak bisa mendengar suara Tuhan, atau saya nggak bisa mendapatkan rema. Tapi ternyata kalau kita melakukan FCBH ini, waktu saya menulis jurnal pun saya itu dituntun oleh Roh Kudus, bukan dari diri saya sendiri ya, karena saat saya baca kembali itu catatan saya yang lalu-lalu yang dari 2019 saya baca kembali, saya pun terkagum sendiri. Kok Roh Kudus bisa menuntun saya seperti ini ya? Ini sungguh-sungguh firman yang hidup, bukan saya gitu. Tapi saya sendiri pun terkagum. Firman itu begitu berbicara kepada saya. Jadi saya merasa kalau kita ingin dekat sama Tuhan, ingin mengenal Tuhan ya lewat firman-Nya ini. Inilah kesempatan kita. Itu aja dari saya. FCBH, luar biasa. Saya kalau lihat 160 orang lebih itu, rasanya semua udah besok udah mulai sama-sama Kejadian 1 ayat 1. Teman-teman, luar biasa ya, untuk semua yang bersama-sama, ya kan, journey together, saya bilang, journey together. Apa bedanya saya baca sendiri dan baca bersama-sama? Kalau baca sendiri ya sendiri gitu. Tetapi selama 7 bulan ini kita bersama-sama, setiap hari baca pasal yang sama, saya mau katakan itu ada sesuatu yang luar biasa loh.
Kadang-kadang saya ketika saya masukkan ke dalam di grup itu, saya melihat orang lain. Kadang-kadang saya bisa melihat ada satu pergumulan dan saya sering mendoakan secara diam-diam. Dan saya juga yakin ketika saya masukkan pergumulan, pasti ada teman-teman yang saling mendoakan tanpa kita saling mengetahui. Saya yakin itulah apa namanya, berjalan bersama-sama, journey together selama 7 bulan ini. Saya mau katakan tidak gampang ya. mungkin kalau ibu-ibu LF ya, mungkin Bu Yeni, kalau saya lihat tadi dia bilang tadinya harus, terus harus, kemudian butuh, sekarang menjadi suka, ya kan? Kalau saya pikir luar biasa sekali. Nah, bagaimana bapak-bapak? Ya, terus yang saya mau katakan untuk bapak-bapak tidak gampang. Ya. Bayangkan setiap kita bangun saja antara firman atau WA. Kadang begitu kita buka WA-nya udah 500 message yang harus dibaca. Ya kan? Itu satu perjuangan yang luar biasa. Tapi saya mau katakan teman-teman, ketika kita berkomitmen mulai dengan firman, itu akan luar biasa. Ya. Saya mau katakan tidak gampang, ya, tidak gampang. Termasuk saya tidak gampang. Saya mulai dari 2019 dan tidak pernah berhenti. Sampai hari ini tuh berulang pun tidak gampang. Apalagi yang terakhir ini tentang wahyu, ya kan? Ya, kalau yang mengatakan di wahyu itu gampang sekali. Saya mungkin sedikit ada tanya. Yang benar-benar baca wahyu itu kita bergumul bersama-sama. Tapi sering sekali full gospel ini dianggap organisasi bisnismen yang tidak punya dasar, yang sering dibilang di luar ini full gospel pengusaha suka khotbah nggak ada dasarnya, ya. Tapi saya bersyukur teman-teman, sangat bersyukur sekali. Dimulai dari zamannya Pak Ardian, mulai FCBH, kemudian Pak Dali, bahkan kita mulai baca sampai selesai Perjanjian Baru. Dan hari ini kemarin ada acara juga bahwa dikatakan bahwa sekarang full gospel tidak terlalu mengarahkan kepada kerohanian. Saya mau katakan, inilah kerohanian yang kita lakukan bersama-sama. Ketika kita baca firman Tuhan, tidak bisa lagi kita katakan bahwa full gospel tidak mengarah kepada kerohanian. This is the right place. Yang ketika kita baca firman setiap hari, merenungkannya, bahkan menuliskannya, itu luar biasa. Belum tentu hamba Tuhan bisa lakukan seperti kita loh. Yang dengan konsisten lakukan terus-menerus. Jadi saya mau bikin apresiasi untuk kita semua yang sudah membaca, merenungkan, dan bahkan menulis. Begitu banyak saya mau sampaikan. Thank you untuk Bro Sugi, Bu Yeni, ya, Bro Leho, Brian dan Patricia, Pak Marco dan Bu Christine yang hari ini menyampaikan apa adanya, termasuk apa fungsinya, bahkan di dalam FCBH keluarga. Ini sangat membuka mata kita semua. Ayo kita bisa FCBH bersama-sama dengan keluarga kita, bahkan cucu kita. Bayangkan kalau cucunya Pak Don dari umur 8 tahun sudah bisa tulis 3-4 kata, bagaimana nanti kalau umur 20 tahun sudah bisa terbang udah lebih hebat dari akongnya itu. Saudara, ketika kita baca ya, saya ingat satu quote mengatakan gitu, bahwa God will meet us where we are and bring us to where He want us to go. Ketika kita baca firman Tuhan, merenungkan, sepertinya kita bertemu dengan Tuhan di mana kita berada, dan Tuhan membawa kita kepada tempat yang Dia mau pergi. Sepertinya Tuhan mempersiapkan kita pagi itu ya, untuk ketemu Tuhan, dan Tuhan, oke, nanti saya mau bawa hari ini kemana gitu. Sering sekali ketika dalam perjalanan sehari-hari, ketika masalah itu, ayat yang saya tulis itu muncul terus dan menguatkan sekali.
Jadi sangat luar biasa sekali. Kalau pikiran kita dipenuhi dengan firman Tuhan, maka tidak ada ruang untuk iblis mengganggu pikiran kita. Maka setiap pagi kita penuhi dengan firman Tuhan, penuhi dengan firman Tuhan. Makanya supaya ke depan sepanjang hari itu iblis mau masuk pun susah masuk. Ya, susah masuk. Teman-teman, tadi pertanyaan kadang-kadang firmannya susah, ya kan? Saya mau katakan, FCBH itu berlaku untuk orang yang kerohaniannya sudah seperti dewa, seperti Pak Ayung, seperti Pak Tan Sri, tetapi berlaku juga untuk orang-orang yang pertama kali. Jadi mau kerohaniannya tinggi atau yang bayi yang baru mulai, tetap bisa. Karena Tuhan kita baik, Tuhan kita adil. Dia bicara dengan Ko Ayung atau Pak Tan Sri dengan bahasa yang tinggi. Karena levelnya di situ. Tetapi Tuhan juga bisa bicara dengan kita yang baru-baru. Jadi jangan khawatir teman-teman. Kita orang belum ngerti, baca saja. Baca, perkatakan, renungkan, dikunyah-kunyah. Nanti Tuhan akan bicara sendiri. Aneh dan luar biasa. Sangat luar biasa. Nah, saya sering sekali sebelum tidur saya baca. Ya. Saya baca pasal itu. Ya. Baca sekali nggak ngerti nggak apa-apa. Tidur mungkin kadang-kadang terbawa mimpi kan. Besok pagi muncul, seperti Tuhan bicara. Saya pernah ketemu dengan seseorang yang bilang, ketika kita tidur, hal terakhir yang kita ingat akan muncul pertama di pagi hari itu. Jadi saya anggap itu ketika sebelum tidur saya baca firman Tuhan, masuk. Kita renungkan, bahkan dalam mimpi kita bisa renungkan. Pagi itu dapat remanya banyak sekali. Jadi ini beberapa hal yang saya alami juga. Kita akan melakukan journey together, ya, journey together. Jadi perjanjian lama menurut hitungannya Kris, ya, kita akan lakukan selama kurang lebih 3 tahun. 3 years. Luar biasa. Kita akan journey together selama 3 years, ya kan? Nanti periode ini termsnya habis, terus kita lakukan. Dan bahkan full gospel nanti satu saat akan dikenal. Gila orang full gospel. Baca firman-nya ngeri. Ya kan? Kita bahkan menjadi contoh di gereja-gereja. Kita justru memberkati, berdampak melalui kehidupan kita. Jadi orang full gospel dampaknya bukan hanya bisa bicara, tetapi kelakuan kita dekat dengan Tuhan. Itu yang membuat perbedaan. Ya, membuat perbedaan. Jadi teman-teman, mari kita lakukan bersama-sama. FCBH tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang lebih bodoh. Itu semua hubungan pribadi antara kita dengan Tuhan. Kalau kita masukkan ke dalam grup, bukan untuk menyombongkan diri, tetapi kadang kita masukkan untuk menguatkan orang lain. Dan bahkan kadang-kadang secara tidak sadar, orang mendoakan kita. Kita saling mendoakan ketika kita baca. Jadi teman-teman, let's do it together. Bagi teman-teman yang mau journey together selama 3 tahun, contact the prayer department. Saya mau ikut selama 3 tahun. Kita nggak perlu tanda tangan, nggak perlu. Kita hanya janji. Oke, kita lakukan 2 years FCBH together. FGB man, be strong in the Lord. Okay. Be strong in the Lord. Berdoa, saudara. Syukur, terima kasih Tuhan atas apa yang sudah kami dengar, kami lihat pada malam ini Tuhan. Bagaimana Tuhan kesaksian-kesaksian yang luar biasa Tuhan. Firman-Mu sungguh dahsyat Tuhan, yang mengubahkan hidup kami Tuhan, yang membuat kami semakin hari semakin terang Tuhan. Untuk itu Tuhan kami mau Tuhan lanjut berjalan bersama Engkau, bersama dengan firman-Mu. Kami akan memulainya besok Tuhan, memulai dengan kitab Kejadian sampai Malaiki Tuhan. Sertai kami, Roh Kudus, bukakan rahasia-Mu untuk kami semua Tuhan. Masing-masing kami dimanapun berada, rema itu biar turun dalam kehidupan kami semua yang mengikutinya Tuhan. Kami rindu Tuhan, terang Tuhan terbit atas kami dan menerangi sekitar kami Tuhan di tengah-tengah dunia saat ini. Terima kasih sekali lagi untuk malam ini Tuhan. Terima kasih untuk semua rekan-rekan yang bersaksi, yang mengambil bagian pada malam ini. Kiranya berkat Tuhan, anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan, dan damai sejahtera Tuhan menyertai kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa.
Amin. Amin. Bapak Ibu bisa unmute semua, bisa saling menyapa. Thank you, Rod. Ya, Selesai. terima kasih. Keep on fire. Yes.